Ini adalah file aplikasi sederhana berbasis Excel untuk memperlihatkan cara membuat SKP Apoteker versi terbaru tahun 2021, di mana butir kegiatannya sesuai dengan Permenpan 13 tahun 2021 tentang jabatan fungsional apoteker. Seperti kita ketahui bahwa untuk pembuatan SKP tahun 2021 ini yaitu menggunakan dua versi ya. Untuk masa penilaian Januari sampai dengan Juni yang ini itu menggunakan format sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 yang selama ini digunakan dalam pembuatan SKP. Sedangkan untuk penilaian Juli sampai dengan Desember tahun 2021 itu menggunakan format terbaru sesuai dengan ini peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 serta Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Sehingga kami membuat aplikasi ini agar teman-teman apoteker dapat dengan mudah memahami dan membuat SKP sesuai peraturan tersebut di atas. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas satu persatu ya. Di tampilan awal di menu ini ada ya sheet database, biodata, SKP real, SKP PP46, penilaian PP46, perilaku PP46. Nah, khusus yang warna hijau ini adalah untuk penilaian Januari sampai dengan Juni. Sedangkan untuk yang hijau yang di bawah ini untuk penilaian Juli sampai dengan Desember 2021. Nah, yang sheet yang lain ini saya akan bahas nanti satu persatu ya, integrasi, matriks jabatan, rencana, PP30, review kinerja, keterkaitan kegiatan, verifikasi keterkaitan kegiatan, kemudian nilai perilaku, PP30, perilaku PP30, lalu ada kompor perilaku PP30. Nah, di sini ada juga SKP perubahan ya, ini RKP rencana kinerja pegawai yang perubahan jika dalam waktu 1 tahun terakhir ini ada mutasi ya. Teman-teman nanti dibikinkan RKP perubahan. Lalu untuk nilai akhir PP30 di sini ada laporan kinerja. Nah, ini nanti laporan kinerjanya juga di print. Jadi teman-teman tinggal print nanti yang warna hijau ini. Kecuali kalau PKD setempat mempersyaratkan untuk di print yang lain, silahkan print ya. Kemudian ada uraian kegiatan apoteker, kredit kumulatif dan sasaran kinerja pegawai apoteker. Nah, ini induknya ya, tapi ini yang tidak di print yang warna hitam-hitam ini. Yang hijau saja. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama, database. Klik yang ini, database. Nah, di database ini saya sudah siapkan ada 8 ya. Ada 8 apoteker ya, yang mulai yang jabatan fungsional ahli pertama, apoteker ahli muda, golongan 3C, 3D, kemudian apoteker ahli madya, golongan 4A, 4B, 4C, dan apoteker ahli utama, golongan 4D dan 4E. Semua saya akan contohkan nanti. Itu saya akan perlihatkan nanti kegiatannya di dalam SKP. Kemudian teman-teman nanti isi di sini ya, nama kabupaten kotanya, di mana tempat Anda bekerja, kemudian nama unit kerja sesuai dengan di SK terakhir ya. Selanjutnya ini jelas, kemudian tempat lahir juga jelas, tanggal lahir jelas, seks jelas, pendidikannya juga jelas. Kemudian TMT jabatan. Nah, ini TMT jabatan nanti teman-teman sesuaikan dengan SK pengangkatan pertamanya ya. Ketik di situ TMT jabatannya. Kemudian nama pejabat penilai di sini teman-teman ketik di sini kepala puskesmasnya kalau teman-teman di puskesmas bekerja, atau kepala bidan apa ya, pelayanan keperawatan dan medik di rumah sakit ya, nama pejabat penilainya. Lalu NIP-nya, pangkatnya jelas. Lalu teman-teman di sini ada jabatan organisasi, ini secara otomatis ya terisi ya teman-teman. Selanjutnya ada nama atasan pejabat penilai ya, misalnya kalau di rumah sakit direkturnya, atau di puskesmas di sini kepala dinas biasanya ya. Kemudian NIP, pangkat jelas, lalu jabatan dan organisasinya juga secara otomatis ya teman-teman. Nanti teman-teman jika memiliki aplikasi ini teman-teman tinggal mengganti datanya di sini atau buat baru di sini ya teman-teman. Silahkan yang mana yang baik menurut teman-teman. Yang penting pangkat golongannya seperti ini ya, jangan ada 2 spasinya. Ini saja di copy ya teman-teman, termasuk jabatan fungsionalnya. Ini teman-teman copy.
Yang sampai teman-teman nanti mengetik di sini apoteker muda misalnya, tidak ditulis ahlinya, itu menjadi error teman-teman ya. Jadi kalau tidak mau salah copy saja ya teman-teman. Oke, jelas ya database-nya. Lalu kita kembali klik yang ini. Kita kembali ke menu. Selanjutnya kita masuk ke biodata. Nah, teman-teman tinggal mengetik di sini nomor urutnya tadi ya. Misalnya ketik nomor 1. Nah, ini akan muncul ya. Fadila Anissa Fajriah, Spam Apoteker. Nah, ini datanya. Lalu kemudian nomor urut selanjutnya teman-teman tinggal klik yang ini ya, tombol button up-nya. Nah, seperti ini. Klik yang ini akan muncul semua tadi yang ada di database. Nah, ini kan tadi cuma sampai nomor 8, jadi 9-nya sudah kosong ya. Kita kembali ke sini ya, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman saya mau contohkan yang nomor urut 1 ya, yang ini ya. Nah, ini ada kolom tahun, teman-teman ketik di sini 2021. Lalu untuk kolom semester, klik yang ini, ada pilihan di sini, klik yang ini, pilih semester 1. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Oke. Nah, jika teman-teman ada data yang tidak benar di sini atau kurang sempurna, silakan edit di database. Sampai di sini paham ya. Selanjutnya kita kembali ke sini, SKP Real. Nah, ini SKP Real. Ini adalah sheet bantuan untuk masuk ke SKP yang sebenarnya yang di sini ya, yang PP46. Klik yang ini. Nah, secara otomatis akan muncul ya teman-teman kegiatannya untuk apoteker ahli pertama. Ini kegiatannya ya, kita lihat ya. Untuk penyusunan rencana praktik kefarmasian untuk ahli pertama itu belum ada kegiatannya. Selanjutnya di sini ya, ini yang B ini untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai. Ini ada beberapa kegiatannya ya, sampai dibawa ke sini sampai 21. Lalu yang ini teman-teman yang pelayanan farmasi klinik, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kegiatannya sampai di sini sampai 33 ya kegiatannya. Selebihnya kalau sampai di sini 00 ya, artinya kegiatannya cuma sampai di sini. Formatnya sampai di sini ya. Teman-teman sengaja saya lebihkan karena di apoteker ahli muda itu sampai di sini kegiatannya ya. Selanjutnya untuk sterilisasi sentral ya. Ini kegiatannya cuma 1. Selanjutnya untuk yang ini penerapan, ini 1 juga kegiatannya. Lalu di bagian F pelayanan farmasi khusus itu ada 3 kegiatannya khusus untuk jabatan apoteker ahli pertama ya. Dan selanjutnya untuk pengembangan profesi ini ada beberapa kegiatan, nanti teman-teman tinggal pilih ya. Membuat karya tulis, memperoleh ijazah, kemudian menerjemahkan buku, mengikuti pelatihan, seminar dan seterusnya ya. Mengikuti pelatihan di bidang jabatan profesional, kultural dan seterusnya. Nah, yang ini untuk penunjang ya. Teman-teman tinggal pilih nanti apa kegiatannya ya. Saya contohkan ya. Ini sudah jadi teman-teman ya. Lalu kemudian di sini ada secara otomatis akan muncul 50 angka kredit yang dibutuhkan untuk apoteker ahli pertama golongan 3B naik ke golongan 3C ya. 50 angka kredit yang dibutuhkan teman-teman dalam kurang lebih 3 tahun. Nah, per tahunnya itu minimal 17 angka kredit yang dibutuhkan. Nah, jika kita lihat yang di bawah ya, di kolom yang di bawah yang ini jumlahnya angka kreditnya ya, ini 21 ya. Secara default di sini ada 21, artinya itu sudah benar ya, sudah lebih dari 17. Jangan kurang dari angka kredit yang dipersyaratkan ya untuk apoteker ahli pertama. Selanjutnya ini angka kredit per semester 8 ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuat angka kredit, penilaian angka kredit untuk semester pertama minimal 8 ya. Seperti itu per semester. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bantuan ya. Di sini kolom bantuan yang hijau dan yang kuning ini. Yang hijau ini artinya ada 80% angka kredit dari bawah ini. Yang ini ya, 80% dari sini itu harus kegiatannya, angka kreditnya diperoleh dari yang ini ya, pelayanan farmasi, mulai dari A, B, dan seterusnya sampai ke yang ini. Yang ini pengembangan profesi ya, 80% dari nilai yang di sini harus dari pelayanan kefarmasian ya, 80%. Sedangkan khusus untuk penunjang kegiatan pelayanan kefarmasian itu 20% ya. Seperti ini secara otomatis nanti di sini. Ini secara default 4 ya, paling banyak 4 angka kredit yang diperoleh dari sini. Nah, untuk realnya di sini masih kosong ya. Sebetulnya di sini minimal 20%, boleh 0 ya, boleh semuanya di sini ya. Kemudian di sini 80%, artinya minimal 80% itu dari sini ya, boleh lebih.
boleh sampai 100% semua dari kegiatan pelayanan kefarmasian. Sampai di sini paham ya. Nah, selanjutnya agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, semua yang 00 ini, misalnya ini kan A, kegiatannya tidak ada, jadi dihapus saja nilainya di sini ya. Jadi dihapus saja nomor yang ada di sini ya. Blok ini hapus. Ya, seperti itu. Selanjutnya nanti kita lihat ya, di sini sebuah risinya, dan di bagian C juga ini ada yang kosong-kosong ya. Teman-teman hapus yang ini saja. Ya, delete ya. Kemudian selanjutnya yang ini sterilisasi sentral, cuma satu kegiatannya, ini kosongnya, ini yang dihapus ya teman-teman. Lalu kemudian, nah ini yang kosong ini, hapus yang ini ya teman-teman. Selanjutnya ini tidak ada kosong, dipertahankan nomornya ya. Dan yang ini untuk pengembangan profesi, karena kita lihat di sini semuanya kosong ya, secara depahul ya. Nah, hapus saja ini semuanya. Ini contoh saya teman-teman. Jika teman-teman ada kegiatannya silakan diisi ya. Misalkan teman-teman menerjemahkan buku atau menyampaikan prasaran atau mengikuti pelatihan profesional atau mengikuti seminar, ada ya dipertahankan nomornya yang ini. Jika tidak, hapus saja. Ini coba contoh saja teman-teman. Saya contohkan hapus. Selanjutnya yang ini karena kosong semuanya saya hapus juga ya. Saya hapus contoh ya. Nah, ini angka kreditnya 21 yang ditargetkan, dan ini secara default 17, tapi teman-teman mendapatkan di sini target 21 ya. Sudah bagus itu, sudah lebih dari yang dipersyaratkan seperti ini ya. Penting yang kurang. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini. Langsung masuk saja di SKP PP ini yang asli ya, yang mau di print ya, SKP PP 46 itu Januari sampai Juni. Klik yang ini. Nah, ini masih kosong teman-teman. Klik yang merah ini, lalu klik yang ini, klik yang paling bawah. Nah, secara otomatis dia akan ya, seperti ini ya, terbuka ya. Nah, tarik aja naik seperti itu. Otomatis nilainya di sini angkanya 36 sama di tadi SKP real ya. Setelah dihapus-hapus nomornya yang ini berurut, kalau yang ini tidak ya. Ini 45, 48, kalau ini 33, 34, jadi dia berurut terus ya. Terakhir sampai nomor berapa ya di sini? Nomor 36. Persis sama yang ada di sini. Ini 36 ya. Jadi tadi yang kosong-kosong itu yang di sini, yang ini kosong-kosong ini dia secara otomatis di sheet ini akan terhide, tersembunyi ya teman-teman. Nah, sisa ini. Teman-teman langsung print saja ini. Sudah jadi SKP-nya ya. Ini ada 3 lembar. Nah, ya enak kan? Jadi, oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke penilaian. SKP-nya selesai. Selanjutnya kita masuk ke penilaian. Nah, ini penilaian. Klik yang ini. Nah, ini juga masih kosong teman-teman ya. Kita tarik masih kosong. Nah, kita hapus dulu ini ya. Nah, ini masih kosong. Kita lihat ya. Klik yang merah ini, pilih yang ini dan klik yang ini. Nah, secara otomatis akan muncul teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman tekan tombol CTRL atau kontrol yang ada di keyboard ya, tekan, jangan lepas. Lalu mouse-nya arahkan ke sini nomor 1 ya, yang ini ya. Klik yang ini 1, klik terus. Nah, jangan lepas ya. Tombol kontrolnya klik sampai semuanya klik ya. Lepas lalu tarik ya, tarik lalu tekan lagi kontrol, klik lagi ini nomor 20 ya. Teman-teman lihat saja. Pas lagi, tarik lagi, tekan lagi kontrol, klik lagi yang ini nomornya ya. Nah, yang ini selesai. Setelah ini lepas, lalu teman-teman klik yang ini, format, row hack, lalu ketikkan 15 dan oke. Nah, secara otomatis akan muncul ini angka-angka yang dicoret. Artinya targetnya tadi untuk melakukan penilaian terhadap pemasok terkait dokumen informasi kan 12. Nah, kita ketahui bahwa untuk SKP PP 46 ini cuma 6 bulan, otomatis ini dicoret ya setengahnya ya, menjadi 6. Begitu juga dengan waktunya, tadinya 12 bulan menjadi 6 setengahnya ya. Nah, semuanya setengahnya, seperti contoh ya yang ini, melakukan telah reset, tadinya targetnya 400, sisa 200 karena setengahnya, karena ini dinilai Januari sampai dengan Juni ya. Sudah jadi teman-teman ya. Oke, sampai di bawah ini 36 ya.
Lalu kemudian di sini kan belum muncul. Nah, ini, sorry. Di sini tadinya targetnya 21 ya. Seperti yang di SKPPP 46 yang ini. Nah, ini 21,144 144, lalu di penilaian edit di sini kan ini dicoret setengahnya, sisa ini ya. Nah, ini targetnya untuk semester pertama atau Januari sampai dengan Juni. Lalu kemudian ini nomor akhir ya. Ini masih kosong jumlahnya. Kenapa? Karena ini belum terisi. Caranya lihat di sini nomor yang paling terakhir ini 36. Ketikkan di sini 36 ya. 36 enter. Nah, akan secara otomatis muncul di sini jumlahnya dan predikatnya. Baik. Selanjutnya untuk realisasi ini teman-teman saya contohkan ya. Ini ada kolom bantuan yang 90 ini hapus dulu ya. Nah, kalau dihapus ini menjadi nol semua realisasinya. Ini teman-teman harus mengetik di sini secara manual ya. Secara manual berapa realisasinya. Misalnya tadi melakukan penilaian targetnya kan 6. Sampai di bulan Juni berapa realisasinya. Kalau 6 ya diketik di sini 6 ya. Di sini juga 6 dan seterusnya. Kalau kurang 5 tulis aja 5. Nah, saya cuma contohkan ya supaya tidak lama ya. Saya contohkan di sini kalau misalkan 100% realisasinya enter, nah dia akan persis sama dengan yang ada di sini ya. 100% contohnya. Kalau misalnya aduh tidak 100% Pak, 90% kayaknya. Nah, ketik di sini 90% ya. Contoh ya, kalau semuanya 90%. Tapi itu kan biasanya tidak seperti itu. Teman-teman ketikkan saya secara manual di sini sesuai dengan angka kredit yang didapat di semester 1 ya. Oke. Ini sudah jadi teman-teman ya. Contohkan saya 100% ya. Iya, 100% enter. Nah, sudah jadi. Nah, ini juga sudah jadi semua teman-teman. Kualitasnya, ini jumlahnya, lalu ini sudah jadi. Ini teman-teman tinggal print. Nah, di print preview. Nah, seperti ini teman-teman tinggal print. Nah, seperti ini. Jadi kan, nah ini kalau ada yang lewat seperti ini teman-teman, caranya teman-teman di sini, ini kan ada garisnya ini, garis artinya kertasnya lewat ya. Teman-teman untuk memunculkan yang lewat ini teman-teman klik yang ini nih, pack break review, klik yang ini sampai ada muncul ada tag 3 ya. Nah, ini ada garis bantu ini, yang putus-putus, teman-teman klik ini sampai ada tanda panah seperti ini, tekan, jangan lepas, tarik ke sini. Nah, secara otomatis kertas yang lewat tadi itu akan sudah kembali. Coba kita buktikan ya. Nah, seperti ini sudah kembali lagi ya. Seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, jika teman-teman lagi misalnya di sini ada yang ini ya, tidak kelihatan garisnya, oh berarti lewat ya. Kita kembali lagi, kita tarik ya sampai di sini. Oh, sampai di sini misalnya. Nih, jika tidak kentara, teman-teman tarik aja naik ke sini. Nah, seperti ini. Tuh. Lalu tarik lagi ini, misalkan ini oh berada di pertengahan. Mau ditarik sampai di atasnya, ini sterilisasi. Klik yang ini. Tekan, jangan lepas, tarik ke sini. Nah, supaya cantik nanti tampilannya, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi sekali lagi. Nah, seperti ini. Karena ada juga yang biasa bertanya, "Pak, kenapa kok hilang sepotong ya?" Ya, seperti itu caranya. Oke. Sudah jadi. Selanjutnya ya, kita kembalikan ke tampilan normal. Selanjutnya teman-teman masuk ke perilaku. Nah, di perilaku ini teman-teman masih kosong nilainya ya. Teman-teman minta nilai di atasannya, di direkturnya kah atau di kepala puskesmasnya. Masukkan di sini nilainya ya. Misalkan saya contohkan di sini nilainya orientasi pelayanan 80 ya, 79, 78, 79. Nah, sudah jadi teman-teman ya, otomatis jadi. Nah, seperti ini juga tanggalnya otomatis ya teman-teman. Biar ini nanti 2022 dibuat ya, nanti saja nomornya tahunnya di sini, itu akan secara otomatis juga ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Nah, sampai di sini ini sudah jadi SKP-nya untuk semester pertama ya, atau Januari sampai dengan Juni, untuk berdasarkan PP 46. Selanjutnya kita akan masuk ke SKP semester kedua, Juli sampai dengan Desember yang ini ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021. Sebelum saya jelaskan cara pembuatan SKP untuk semester berikutnya, semester 2 ya, Juli sampai dengan Desember, saya akan jelaskan dulu yang ini ya, yang
sheet yang ini. Ini integrasi, artinya nilai yang telah didapatkan 6 bulan pertama itu diintegrasikan masuk ya ke PP30. Nah, ini kita masuk ke sini sheet. Ini sudah secara otomatis teman-teman ya, sudah ada integrasinya. Teman-teman tinggal tidak perlu utak-atik, ini sudah langsung di print ini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini matriks jabatan ya. Teman-teman wajib membuat matriks jabatan. Nah, tapi ini saya sudah buatkan ya teman-teman. Tinggal teman-teman nanti edit, klik yang ini. Coba kita lihat. Nah, ini namanya matriks jabatan. Ini ada perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Ini saya contohkan ya. Contoh kepala ini teman-teman capture saja perjanjian kinerjanya, PK-nya ya. Capture, masukkan ke sini contohnya. Ya. Seperti ini. Lalu ditindaklanjuti turun ke bawah oleh ini Kepala Dinas Kesehatan ya. Di sini ada sasaran strategisnya, ini SS1-nya, SS2 dan seterusnya, dan ini indikator kinerjanya ya, yang ingin dicapai, angka kematian dan seterusnya. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh direktur atau kepala puskesmas. Nanti teman-teman tinggal pilih. Kalau misalnya saya berikan contoh 2 ya, karena siapa tahu teman-teman ada kerja di puskesmas atau di direktur rumah sakit. Nanti kalau sudah miliki filenya ini, hapus ini salah satunya ya. Kalau teman-teman di rumah sakit, hapus yang ini. Kalau di puskesmas, hapus yang ini ya. Selanjutnya ya, ini saya contohkan, nanti teman-teman tinggal edit di sini sesuai dengan di daerahnya masing-masing apa indikator kinerja pimpinannya. Lalu kemudian di sini kita tarik ke kiri, di sini ada pilihan ya, pilih tempat kerja puskesmas. Jadi nanti klik yang ini, teman-teman pilih di mana teman-teman bekerja, apakah di rumah sakit atau di puskesmas ya. Saya contohkan 2, misalnya nanti teman-teman di puskesmas, klik puskesmas, dia akan secara otomatis di sini teman-temannya. Di sini nanti kegiatannya di sini akan secara otomatis disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sini ya, yang puskesmas punya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman klik yang ini rumah sakit, nah dia akan berubah ya teman-teman sesuai dengan tempat teman-teman bekerja di rumah sakit. Ini secara otomatis ya teman-teman, tidak usah diotak-atik, saya cuma perlihatkan ya. Lalu kita kembali masuk ke ini rencana PP30 ini ya. Nah, ini pembuatan rencana PP30 tadi disesuaikan dengan matriks kegiatan ya teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan contohnya ya, itu sudah sinkron tadi dengan matriks jabatan. Ini juga ada sheet matriks jabatan bantuan ini seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, klik yang ini, klik ini, sembarang saya diklik di sini akan muncul teman-teman ya. Nah, itu kegiatannya seperti ini. Artinya perencanaan kegiatan di sini kuantitasnya itu setengahnya lagi dari kegiatan sebelumnya. Tadinya kan misalnya 250, setengahnya sisa ini 175 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini sisa setengahnya lagi direncanakan untuk semester berikutnya. Ini teman-teman secara otomatis, tidak usah diotak-atik ya. Sudah jadi. Lalu kita masuk ke rencana PP ya. Ini rencananya juga, klik yang ini. Lalu diklik ini, klik yang ini. Nah, akan muncul teman-teman ya. Nah, karena tadi saya pilih puskesmas ya. Nah, ini standar pelayanan minimal di puskesmas, tingkat survei kepuasan. Nah, ini secara otomatis akan muncul ya. Nah, oh ya, ini rumah sakit ya. Teman-teman pilih nanti di sini, misalkan yang ini ya, ini rumah sakit, ganti ini menjadi puskesmas. Nah, di sini akan berubah ya, puskesmas ya, kegiatannya PTD seperti itu. Lalu kemudian ini rencana kinerjanya juga akan secara otomatis ya teman-teman. Kita pilih lagi rencana kinerjanya, disesuaikan dengan semester berikutnya, ada 36 ya. Otomatis ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal langsung print ini. Oke ya, di sini tanggalnya juga 1 Juli, mulai 1 Juli ya, otomatis. Selanjutnya di review. Nah, ini ada format review rencana SKP apoteker ahli pertama. Nah, periode penilaiannya Juli sampai dengan Desember. Nah, ini pegawai yang dinilai. Nah, ini secara otomatis ya teman-teman, klik yang warna merah dan klik di sini, dia akan muncul ya teman-teman. Nah, format ini biasanya kalau atasannya mempersyaratkan lalu dia minta di print, silahkan print. Kenapa? Karena di sini tidak ada kolom paraf ya. Kalau pimpinannya sudah setuju yang ini, dia akan paraf di sini seperti itu ya. Tapi kalau tidak mempersyaratkan, tidak usah di print ya, karena ini banyak sekali teman-teman. Lihat sampai berapa lembar ya. Ini sudah jadi otomatis ini teman-teman. Selanjutnya masuk ke keterkaitan kegiatan. Nah, ini pun keterkaitannya nanti mereka melihat ini rencana kinerja, saya perbesar ya. Nah, ini butir kegiatan. Nah, sebetulnya klik yang ini, klik, nah akan muncul. Nah, di sini pelayanan kefarmasiannya. Nah, ini rencana kinerjanya pimpinannya. Nah, di sini nanti dilihat ya yang terkait kegiatannya yang ini dengan yang di sini kegiatannya teman-teman yang direncanakan.
seperti itu. Nah, ini keterkaitannya. Oh, seperti itu. Nanti ini sudah jadi teman-teman, tidak perlu bingung apa, langsung saja print ini. Kalau disuruh print, kalau tidak usah, karena yang disuruh print itu biasanya yang warna hijau-hijau saja ini. Seperti itu ya. Ini verifikasi keterkaitan. Nah, kita masuk lagi di verifikasi keterkaitan. Nah, klik yang ini. Nah, seperti ini. Nanti pimpinannya akan memverifikasi apakah benar kegiatan ini terkait atau tidak. Biasanya otomatis ya, kegiatannya pejabat fungsional itu otomatis semuanya terkait dengan pimpinannya. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman saya cuma jelaskan, ini ada terkait, ada tidak terkait. Klik saja di sini. Nah, seperti ini. Pimpinan yang pilih ini ya, terkait atau tidak. Nah, semuanya terkait biasanya ya. Ini sudah jadi. Tinggal langsung di print kalau disuruh print ya. Teman-teman klik yang ini. Nah, ini bisa langsung di print saja. Selanjutnya di verifikasi jadi ya, kita masuk langsung ke SKP semester berikutnya. Itu kita masuk ke penetapan SKP PP30. Nah, ini sudah jadi penetapannya. Ini SKP-nya ya, sama tadi SKP yang pertama untuk PP 46. Ini SKP yang kedua untuk PP 30 periode 1 Juli sampai dengan 30 Desember. Klik yang ini. Nah, ini klik sembarang saja, di sini akan muncul teman-teman ya. Otomatis, teman-teman tidak usah bingung bagaimana, ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, nomor urutnya juga 36 ya, sudah jadi. Nah, jika teman-teman temukan seperti ini, ada baris yang kurang tinggi, teman-teman blok saja nih. Satu, tekan kontrol, blok lagi ya, tiga baris ya, dan seterusnya. Teman-teman blok saja gitu. Lalu klik yang ini, ganti di sini menjadi misalkan berapa ya, 32, enter. Nah, seperti ini. Supaya ada yang tersembunyi itu muncul. Nah, ini mungkin masih ada tertutup, silakan tarik ke sini. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman lihat satu-satu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Penetapan SKP-nya tinggal langsung di print. Klik yang ini. Nah, seperti ini akan muncul ya. Nah, ini. Nah, ini kalau ada seperti ini teman-teman jangan bingung, loh kok kemana, karena dia terhide tadi. Caranya mengantisipasinya gampangnya teman-teman masuk ke sini. Ini klik yang ini. Pack Trick Review. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini halaman satunya tidak muncul ya. Nah, ini sampai di sini saja supaya teman-teman bisa tarik aja turun ini. Yang garis ini tarik aja seperti ini, tarik sampai ke sini. Sampai di mana kah terserah teman-teman. Ya, sudah muncul. Coba kita lihat. Nah, ini sudah muncul ya halaman 1. Begitu seterusnya teman-teman. Teman-teman atur saja bagaimana baiknya ya. Nah, ini karena pendek, tarik aja lagi turun ke sini. Tuh. Contoh ya. Tarik aja ke sini. Nah, ini lagi ditarik sampai ke bawah supaya efektif ya penggunaan kertasnya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, ini sudah jadi penetapannya ya. Untuk SKP PP 30. Lalu kita masuk ke penilaian. Setelah ini klik yang ini, teman-teman klik yang ini, klik lagi di sini akan muncul penilaiannya ya. Sini saya akan contohkan bagaimana cara mengisi penilaian. Ini sebetulnya sudah otomatis teman-teman penilaiannya. Ini sudah nomor 36, lalu kemudian ini nilainya, dan ini ada kolom bantuan ya, kolom bantuan teman-teman. Ini nilai angka kredit yang diperoleh di semester berikutnya, semester 2 ya. Nah, saya contohkan di sini. Misalkan di sini targetnya 6, kemudian realisasinya 5, berarti 75% ya. Saya contoh saja ini 75% karena tidak mungkin saya perlihatkan satu-satu ini saya ketik. Nah, saya cuma secara general, saya misalkan 100 di sini enter. Nah, dia akan secara otomatis berubah semua sesuai dengan target, dengan realisasi persis sama ya. Nah, harusnya di sini teman-teman mengetik secara manual ya realisasinya sesuai dengan penilaian angka kredit yang teman-teman dapatkan pada semester kedua. Ini secara manual diketik di sini ya. Di ini sesuai dengan targetnya, misalnya targetnya 6, realisasinya berapa ya. Kalau ini saya cuma contohkan 100. Kalau misalnya 90, ketik sini 90 enter. Nah, dia akan berubah ya teman-teman. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, ini kenapa ada 100 ini otomatis ya teman-teman, tidak usah pusingnya seperti itu. Pokoknya dia otomatis karena ada rumusnya dari format yang diberikan dari BKD ya. Secara otomatis langsung. Nah, ini rumusnya kalau teman-teman mau pelajari. Seperti itu. Oke, sudah jadi penilaian. Selanjutnya kita masuk ke integrasi 2 surat edaran 3 ya. Artinya nilai yang ada di sini diintegrasikan lagi masuk ya. Di sini. Nah, seperti itu. Nih integrasinya. Kemudian di sini sudah ada 1,
sasaran kinerjanya ini 100, ini otomatis ya, diambil dari penilaian tadi SKP PP 30. Kemudian ini PP perilaku kerjanya ini diambil dari ini nilai perilaku PP 30 X 18. Teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini jumlahnya ya. Nah, ini jumlahnya, ini dikali 60, ini kali 40 untuk unsur yang dinilai. Kemudian di sini ada ide baru. Kalau ada idenya tulis 1, kalau tidak ada kasih kosong saja ya. Nilai akhirnya seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke ini nilai perilaku ya. Ini nilai perilakunya juga secara otomatis. Nah, ini kenapa ada kosong? Nah, kalau misalnya kan apoteker ahli pertama itu biasa kepimpinannya masih kosong ya. Masih 0 di sini. Ini secara otomatis teman-teman ya. Kalaupun nanti di sini apoteker muda biasanya sudah ada isinya ya teman-teman. Dan seterusnya ini sudah otomatis. Oke, lanjut. Selanjutnya di perilaku ya, ini ada perilaku teman-teman di sini secara otomatis juga ya. Kalau misalkan teman-teman apoteker ahli pertama di sini ini akan muncul secara otomatis. Nah, ini nilainya. Nah, ini sebetulnya yang pimpinan yang isi. Kalau misalkan dia memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan PP yang dilayani, nah dia klik di sini. Kalau dia klik berarti true ya, nilainya 4. Kalau tidak diklik nilainya 1. Di sini juga akan berkurang teman-teman ya. Nah, ini kalau saya klik semua seperti ini akan menjadi 1. Kalau dia pimpinannya mengklik semua, artinya semua dilakukan, nilainya 4 di sini. Secara terus ke bawah ya. Nah, ini akan secara otomatis ini nanti perilakunya di sini ya. Sama di sini. Akan secara otomatis teman-teman. Tinggal, nah ini kan tidak di print ya. Sekedar tahu saja. Ini begitu pun dengan convert perilaku yang ini. Nah, ini juga secara otomatis jika yang dibahas di sini adalah ahli pertama, maka level yang dipersyaratkan yaitu 2 sampai 3. Seperti itu di sini sudah secara otomatis. Ya, ini juga secara otomatis teman-teman. Teman-teman sekedar lihat saja ya. Nah, ini untuk kepemimpinan masih kosong ya. Masih kosong kalau apoteker ahli pertama. Selanjutnya di sini kita lihat di ini kalau dalam tahun ini teman-teman pernah dimutasi ya dari puskesmas 1 ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit, nanti ada perubahan. Ini dibahas tersendiri nanti nih ya. Tapi kalau selama 1 tahun terakhir teman-teman tidak pernah pindah, ya tidak usah dibahas yang ini. Selanjutnya nilai akhir PP, klik yang ini sudah muncul nilai akhirnya ya teman-teman. Sudah jelas. Nah, seperti itu. Oke, ini ditambah yang ini ya, bagi 2, ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke laporan kinerja. Nah, ini laporan kinerja saya bahas dulu ya. Ini sudah jadi teman-teman ya. Ini juga nilai SKP-nya sudah jadi, ini otomatis ya nilai perilakunya. Nah, ini yaitu di jumlah ini dengan ini ya. Nah, di sini yang ini dikali 70%, kalau yang ini dikali 30%. Artinya untuk penilaian saat ini kita masih menggunakan 70-30% jika di suatu daerah itu belum menerapkan penilaian perilaku berdasarkan penilaian bawahannya atau teman sejawatnya ya. Jadi kita pakai 70-30. Nah, ini sudah otomatis, ide barunya masih kosong. Kemudian nilai kinerjanya ini ya, ini ditambah ini, yang ini ditambah ini, hasilnya di sini. Nah, predikatnya baik. Nah, khusus untuk total angka kredit yang diperoleh selama 1 tahun, ini adalah penjumlahan dari angka kredit yang penilaian PP 46 dan penilaian PP 30. Coba kita lihat ini 20 ya, 20,087 ya. Coba kita lihat di sini. Ini di PP 46 J220. Nah, teman-teman kita masuk ke sini penilaian J220 ya, yang ini. Yang ini teman-teman ya, ini J220. Jadi 10 dia dapat nilai di sini 10.572 ditambah yang penilaian di sini ya. 10 tadi ditambah yang ini ya. Yang ini 9,51 jadi sekitar 20 jadinya ya, teman-teman. Nah, hasilnya nanti teman-teman lihat di laporan kinerja menjadi kurang lebih 20 angka kredit ya. Yang dinilai, sedangkan yang dipersyaratkan tadi dari awal kita masuk ke sini. Nah, di sini kan 17, artinya sudah lebih. Berarti teman-teman sudah benar cara membuatnya. Oke. Lalu selanjutnya saya perlihatkan di sini ada uraian kegiatan. Nah, ini uraian kegiatan teman-teman bisa lihat di sini. Ini ahli pertama, ini uraian kegiatannya ya.
teman-teman. Terus ada ini ahli muda, kemudian ahli madya, dan terakhir ahli utama. Saya buatkan di sini database-nya ya. Ini kegiatannya. Jadi teman-teman, jika nanti di sini ada yang mau dirubah, silakan merubah di sini ya. Jangan merubah di depan di SKP Real. Teman-teman rubah saja di sini. Ini tidak pakai rumus. Kalau yang di SKP Real yang ini pakai rumus ya. Misalnya 12 ini rumusnya teman-teman. Dia berdasar dari uraian kegiatan tadi. Jadi kalau ini mau dirubah, teman-teman rubah di sini. Di uraian kegiatan yang ini ya, 12 ya. Sampai di sini paham ya? Sampai terus ke bawah. Untuk muda, madya nanti rubahnya di sini ya. Kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, teman-teman bisa kurangi di sini atau tambahkan ya. Kalau yang ini otomatis berdasarkan rumus, kalau ini diketik manual ya. Lalu selanjutnya untuk kredit kumulatif saya perlihatkan di sini. Ini kredit kumulatifnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa apoteker pertama itu ya 50. Kalau untuk 3C apoteker muda harus 100. Ini juga 100, 3D 150. Untuk ahli madya 4A, 4B, 4C. Apoteker utama 4D, 4E itu masing-masing mencari 200 ya untuk naik ke posisi itu. Begitu juga untuk yang gelar doktor ya, S3 ya. Tidak ada lagi yang 3B langsung 3C, ini 100, ini 100, 150 ya, sama ya yang di atas. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ini terakhir SKP ini, sama tadi ya, ini cuma kolom bantuan ya teman-teman. Ini secara otomatis sesuai dengan apoteker jabatannya ya. Di sini akan secara otomatis teman-teman. Ini angka kreditnya. Lalu ada tambahan di sini, saya akan perlihatkan tidak ada di sini. Ini ada tambahan di sini. Ini ada sampul ya. Di sini juga akan secara otomatis sudah jadi sampulnya ya. Yang waktu penilaiannya ini, kemudian namanya yang ini, dan ini dinas kesehatannya. Teman-teman bisa ini preview, kelihatan ini langsung di print ya. Itu sudah jadi teman-teman ya. Ini barangkali yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Cara pembuatan SKP terbaru yang praktis dan cepat ya. Kalau teman-teman menguasai ini, insya Allah dalam waktu dekat selesai. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar yang telah disiapkan di deskripsi ya, di bawah ya. Silakan. Kemudian saya juga mengingatkan untuk menonton video sebelumnya, cara pembuatan SKP terbaru untuk perawat, bidan, dokter. Seperti itu ya teman-teman. Dan jika ada di sini yang mau dihapus teman-teman ya, silakan. Misalnya ini kegiatannya tidak dilakukan, hapus saja teman-teman. Yang penting jangan ada nomor yang kosong di sini pertama. Pokoknya kalau misalnya contoh ya, ini dihapus, misalkan yang ini dihapus, nah nomor ini harus semuanya ini dinaikkan mulai dari sini ya. Tidak boleh ada kosong di sini. Kenapa? Karena itu akan jadi error ya. Ini harus di copy naik ke sini teman-teman. Saya kembalikan lagi contoh ya. Misalkan ya ini yang F. Kegiatannya hanya dilakukan yang 50, yang 48, 49 ini tidak dilakukan, silakan delete. Lalu yang 50 ini dinaikkan ke sini ya. Ketik 50, enter. Lalu yang 50 berikutnya dihapus. Seperti itu. Begitu barangkali teman-teman seterusnya ya. Pokoknya yang nomor yang ada di bawah ini harus diisi di paling di atas dulu di setiap bagian. Oke, kita kembalikan ya. Oke. Sampai di sini penjelasan kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang belum sesuai dengan cara pembuatan SKP di daerah masing-masing, saya mohon maaf karena ini saya cuma memberikan format aplikasi berbasis Excel yang bisa memudahkan teman-teman apoteker dalam pembuatan SKP. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang berbeda silahkan ditanyakan atau silahkan disesuaikan saja dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Terima kasih.